Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kepulauan Riau, melantik sejumlah anggota baru untuk periode 2025-2029. Kegiatan yang digelar di Kota Batam Selasa 5 Agustus itu dilanjutkan dengan penyerahan bonus kepada para atlet dan pelatih yang berhasil mendapatkan medali pada perlombaan PON 21 Aceh Sumatera Utara. Ketua KONI Pusat, Marsiano Norman, yang turut melantik anggota baru dalam kepengurusan KONI, mendukung adanya pembinaan dari daerah dan organisasi demi memajukan kemampuan atlet Kepri. Ini dua sisi ya, dalam arti Pemda memberikan dukungan kepada pembinaan prestasi atlet, tetapi di satu sisi KONI dan pimpinan cabang olahraga meyakinkan pemerintah daerah bahwa dukungan yang diberikan kepada atlet itu hasilnya juga membuat daerah Provinsi Kepulauan Riau ini bangga. Marsiano juga berharap Provinsi Kepri dapat menjadi tuan rumah dari berbagai kejuaraan nasional. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum KONI Kepulauan Riau, Usep RS, yang juga telah menjabat pada periode sebelumnya menjelaskan, pemerintah provinsi menggelontorkan dana hingga 4 miliar rupiah untuk mengapresiasi perjuangan para atlet dan pelatih yang berprestasi pada kejuaraan PON 21 Aceh Sumut. Terdapat 31 atlet berprestasi dan 10 pelatih dari masing-masing cabang olahraga yang diberikan bonus usai mencetak medali. Total bonusnya itu sekarang 4 miliar 140 ribu. 4 miliar memang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan karena efisiensi. Dulu waktu pelepasan Pak Gubernur kan menyampaikan kurang lebih kalau PON di Papua itu 350 juta. Janji kemarin kan yang disampaikan 400 juta, tetapi sekarang hanya kurang lebih 50% lebih lah. Usai menambahkan, pihaknya sedang mempersiapkan atlet Kepri untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi dan Pekan Olahraga Wilayah yang akan digelar pada 2026 mendatang. Ia juga tengah mempersiapkan Provinsi Kepri agar dapat terpilih sebagai tuan rumah kegiatan Porwil 2026, supaya juga dapat meraup keuntungan ekonomi di wilayah setempat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Angela Cantikyu, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Russeimi, mengaku telah berkoordinasi dengan Bupati Pasaman untuk segera mengirimkan dokumen rencana pembangunan jembatan di Jorong atau Dusun Sinuangon, Nagari atau Desa Cubadak Barat, guna diserahkan ke pemerintah pusat dan segera dibahas rencana pembangunan jembatan baru di daerah itu. Hal tersebut disampaikan Wagub Vasco di sela kegiatannya di kantor DPRD Sumatera Barat di Kota Padang, Selasa 5 Agustus. Vasco mengatakan, aksi bidan dona yang nekat mengarungi Sungai Batang Pasaman di Jorong Sinuangon beberapa hari lalu menunjukkan komitmen tenaga kesehatan tangguh yang dimiliki Ranah Minang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di tengah keterbatasan. Vasco juga tidak memungkiri, saat ini masih banyak infrastruktur pendukung di Ranah Minang yang kurang memadai, sehingga ke depan pembenahan secara perlahan perlu dilakukan agar kondisi serupa tidak terulang kembali. Kita sama-sama sadari memang Pemprov paham masih banyak yang perlu kita perbaiki, masih banyak yang perlu kita lengkapi, kebutuhan masyarakat masih banyak sekali, bukan hanya dari pembangunan infrastruktur di jalan ataupun jembatan gitu loh. Nah, pembangunan sumber daya manusia itu juga nggak kalah penting, kita perlu perkuat juga, dan pembangunan perekonomian secara makro perlu kita perkuat juga. Jadi memang masih banyak yang perlu kita rapikan bareng-bareng, ini kerja kita bareng-bareng bersama DPRD dan seluruh masyarakat. Sebelumnya, aksi Dona Lubis, 46 tahun, yang nekat bertaruh nyawa mengarungi Sungai Batang Pasaman untuk mengobati pasien tuberkulosis viral di sejumlah platform media sosial pada Minggu 3 Agustus. Hal itu terpaksa dilakukan Dona karena jembatan penghubung satu-satunya ke Jorong Sinuangon dan Jorong Batang Kundur terputus pada Jumat 1 Agustus. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Yogari, Muhammad Zulfikar, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Hari ini tadi baru selesai kita koordinasikan dengan seluruh kementerian dan lembaga terkait. Nah, insya Allah dalam waktu 1-2 hari ini nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat mengenai SKP tanggal 18 diliburkan. Satgas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara mengungkap kasus beras oplosan yang terjadi di Kabupaten Buton dan Kota Kendari. Dalam kasus ini, Polda Sultra mengamankan 2 orang tersangka berinisial LJN dan LJ selaku pedagang dari kedua daerah tersebut dengan barang bukti berupa timbangan, mesin penjahit karung beras, serta 229 karung beras kemasan 5 kg. Sebanyak 100 karung diamankan dari Kota Kendari dan 129 karung di Kabupaten Buton. Dalam pengungkapan kasus yang digelar di Mako Polda Sultra Selasa 5 Agustus, Direktur Kriminal Khusus Polda Sultra, Kombes Pol Dodi Ruyatman mengungkapkan bahwa kedua pelaku memasarkan beras lokal produksi pabrik penggilingan padi yang dikemas ulang dalam karung bekas beras SPHP berkapasitas 5 kg, namun hanya diisi 4 kg per karung. Lalu, beras-beras itu dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram, jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras SPHP yang ditetapkan hanya sebesar Rp12.500 per kilogram. Ada pelaku usaha yang memang memperjualbelikan beras oplosan. Selain menjual beras ini di wilayah Sultra, yang bersangkutan juga mendistribusikan beras ini ke Sulawesi Tengah, khususnya ke Morowali. Dan berdasarkan hasil keterangan dari pelaku bahwa sudah 9 kali melakukan pengiriman ke wilayah Sulawesi Tengah dengan masing-masing setiap pengiriman 100 sak. Kami sudah cek, pelaku ini bukan menjadi mitra SPHP, adalah pedagang di luar mitra kami. Nah, ini kami sampaikan bahwa ke pedagang-pedagang untuk komitmen sesuai dengan pernyataan ditandatangani mendistribusikan beras bulog ini harganya sesuai, kemudian tidak boleh dibuka kemasannya, kemudian langsung ke masyarakat langsung, tidak boleh melebihi harga eceran tertinggi Rp12.500. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp2 miliar. Dengan kasus beras oplosan ini, Perum Bulog Sultra menegaskan akan memperketat pengawasan distribusi beras SPHP untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan konsumen. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Sulawesi Tenggara mencanangkan keberadaan Duta Literasi Keuangan untuk lebih meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat yang terus berkembang. Pencanangan Duta Literasi ini disampaikan dalam forum bijak atau bincang-bincang keuangan yang digelar di Kendari pada Selasa 5 Agustus. Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha mengatakan, Duta Literasi bertugas membantu OJK memberikan edukasi dan pemahaman terkait produk maupun layanan keuangan dari berbagai pelaku industri jasa keuangan. Adapun Duta Literasi Keuangan yang dibutuhkan berasal dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar dan mahasiswa hingga pekerja profesional seperti wartawan yang diyakini akan mampu membuat masyarakat lebih bijak mengelola keuangan. Mengajak seluruh lapisan masyarakat sebagai duta literasi untuk bisa menggaungkan terkait dengan literasi keuangan di Sulawesi Tenggara. Jadi siapa aja duta literasi? Seluruh lapisan masyarakat, termasuk Bapak Ibu wartawan di sini adalah sebagai duta literasi, Pak. Termasuk dari mahasiswa, para siswa, dan juga pemerintah provinsi, juga itu adalah sebagai duta literasi keuangan. Jadi kami di sini, Pak, tidak berdiri sendiri, tapi kami bersama-sama dengan semua mitra strategis dan seluruh lapisan masyarakat sebagai duta literasi keuangan di Sulawesi Tenggara. Dalam kegiatan tersebut, Bismi menyampaikan saat ini derajat pemahaman literasi keuangan di tengah masyarakat Sulawesi Tenggara berada di kisaran 60%.
sedangkan inklusi keuangan berada dalam kisaran 80%. Adanya Duta Literasi Keuangan diharapkan bisa mendongkrak nilai literasi keuangan menjadi 80% dan nilai inklusi keuangan bergerak naik menjadi 90% serta tercapai pada 2029 mendatang. Di tahap awal, OJK Sulawesi Tenggara telah menjaring sebanyak 10 duta literasi keuangan dari berbagai kalangan masyarakat. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pengen deh lapor korupsi 198. tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN. Untuk ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL, tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di Berita Kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan Berita Kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV. KPU Kota Jayapura memusnahkan sebanyak 2.884 lembar surat suara yang rusak dan tidak terpakai. Pemusnahan dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 yang menginstruksikan pemusnahan surat suara yang rusak dan tidak terpakai sebelum proses pemungutan suara berlangsung pada 6 Agustus. Pemusnahan surat suara dilaksanakan di halaman gudang logistik KPU Kota Jayapura dengan cara dibakar dan disaksikan oleh Bawaslu Papua, Perwakilan Polresta Jayapura, dan Kejaksaan Negeri Jayapura. Komisioner KPU Papua Fajar Irianto Selasa malam 5 Agustus mengatakan lembar surat suara yang dimusnahkan terdiri dari 2.835 lembar surat suara dalam kondisi baik namun berlebih dan tidak terpakai. Sementara 49 lembar lainnya adalah surat suara rusak yang ditemukan saat proses penyortiran dan pelipatan. Pemusnahan surat suara ini adalah untuk memastikan dan menghindarkan penyalahgunaan surat suara dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang, sehingga dapat dipastikan berdasarkan hasil penghitungan terhadap surat suara, hasil sortir, kemudian didapati inilah yang total dari kelebihan surat suara tersebut. Sehingga di hari ini kita lakukan pemusnahan untuk menjadi lebih pasti dan kita sampaikan kepada publik secara luas bahwa surat suara yang saat ini tersedia adalah surat suara yang berada di TPS masing-masing untuk digunakan dalam PSU besok. Untuk menyaksikan melakukan pengawasan pemusnahan surat suara yang berlebih dan surat suara yang rusak. Kenapa berlebih? Menurut teman-teman KPU ketika melakukan pencetakan itu pihak perusahaan itu mendasarkan pada gramasi, istilahnya itu 1 gram itu berapa lembar, sehingga ketika dihitung rupanya berlebihan.
Pemusnahan surat suara juga dilakukan di seluruh kabupaten kota di Papua yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU. Pemusnahan surat suara rusak dan tidak terpakai ini merupakan wujud menjaga integritas dan kredibilitas proses pemungutan suara. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) bersinergi dengan pemerintah Kota Lok Sumawe, Aceh dalam pembangunan rumah aman bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di wilayah tersebut. Diketahui, kekerasan terhadap perempuan dan anak masih marak terjadi dengan berbagai latar belakang, seperti perekonomian, perselingkuhan, hingga judi online. Menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3 AP2KB Kota Lok Sumawe, hingga Juli 2025 terjadi 26 kasus kekerasan. 9 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 17 kasus kekerasan kepada anak. Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman, pada Selasa 5 Agustus menyebut kondisi ini harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah dan pusat, yaitu menyediakan tempat yang aman bagi para korban selama masa pemulihan trauma dan mental. Maka ini satu keniscayaan, satu keharusan rumah aman harus ada. Dan tentunya kita akan mendorong nanti ke pusat, juga dinas sosial dalam hal ini, akan memprioritaskan tentang rumah aman itu. Kalau tidak ada rumah aman, dana pun nggak keluar. Jadi sebenarnya kalau di daerah itu bagaimana wacana itu mewujudkan dulu fisiknya, pembangunannya ada, kemudian selanjutnya ke depan secara kontinu dan sustainable nanti anggaran daerah akan turun. Artinya Kota Lok Sumawe hadir di sini. Pemerintah hadir untuk melindungi perempuan dan anak. Contoh misalnya, ketika ada dilakukan pelaporan ke sini, itu kepada pelapor kita kasihkan yang namanya uang transport. Kemudian, ketika anak itu butuh visum, kami antar ke rumah sakit. Ketika anak itu perlu konseling, kami ada tim psikolog. Pemerintah Kota Lok Sumawe mengharapkan peran serta masyarakat untuk menekan kasus kekerasan dengan menghadirkan tim khusus di tingkat desa yang mampu memberikan perlindungan, menampung pengaduan, maupun mencegah terjadinya tindak kekerasan. Hal tersebut agar para korban merasa aman untuk melaporkan dan dampak buruk yang akan ditimbulkan bisa diminimalkan. Dari Kota Lok Sumawe, Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Rini Widiantini, Selasa 5 Agustus, meninjau langsung layanan terpadu All Indonesia yang berbasis elektronik di Terminal Kedatangan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Peninjauan dilakukan bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) Agus Andrianto, bertujuan untuk memastikan layanan keimigrasian All Indonesia berjalan baik dan terintegrasi dengan sejumlah kementerian. Layanan ini dapat memangkas proses administrasi penumpang yang mendarat di bandara. Selain Bandara I Gusti Ngurah Rai, layanan All Indonesia yang masih dalam tahapan uji coba juga terpasang di 2 bandara lainnya, yaitu Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, dan Bandara Juanda, Surabaya. Masih sederhana mungkin melakukan layanan-layanan dengan perbaikan. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana para penumpang yang sudah masuk hanya sekian detik saja ya gitu ya Pak, di tap gitu bisa keluar. Dan ini teknologi ini sudah sangat luar biasa. Dan saya tadi mendapatkan informasi Indonesia itu negara ke-10 ya Pak tadi yang negara ke-10 yang terbaik dalam pelayanan untuk keimigrasian. Ini kita coba untuk integrasikan antara Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan, Kementerian Keuangan, kemudian Kesehatan. Ini nanti kita bersama-sama disatukan dalam satu sistem sehingga tadi arahan dari Menpan bahwa kolaborasi Kementerian Lembaga ini bisa berjalan karena kita satukan data, mudah-mudahan ini akan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang menggunakan baik warga negara Indonesia maupun orang asing. Uji coba aplikasi dan layanan All Indonesia sudah berlangsung sejak 25 Juli lalu, merupakan inovasi layanan terpadu hasil kolaborasi kementerian dan lembaga terkait guna mewujudkan reformasi birokrasi.
Layanan All Indonesia dinilai akan mempermudah masyarakat Indonesia maupun warga negara asing karena mengintegrasikan layanan imigrasi, bea cukai, kesehatan, dan karantina. Dari Badung, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sudah naik kelas, bisa ke UMKM seperti ke PLUT, ada program Pemerintah Kota Solo menggandeng pihak swasta untuk mendorong pengembangan usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) agar dapat bertahan, maju, dan terus berkembang. Salah satunya melalui pemberian bantuan 100 gerobak yang secara simbolis diserahkan oleh Wali Kota Solo, Respati Ardi, pada Selasa 5 Agustus. Dalam penyerahan bantuan gerobak yang dilakukan di UMKM Center Banjarsari ini, turut dihadiri pemilik Wong Solo Group, Puspo Wardoyo. Pemerintah Kota Solo menggalang kolaborasi dengan pihak swasta untuk terlibat dalam penyediaan modal usaha yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Adapun penerima 100 gerobak ini telah menjalani proses seleksi dan verifikasi agar bantuan gerobak tepat sasaran. Ini merupakan salah satu bentuk dari bantu modal untuk UMKM Center, berupa bantu modalnya itu kan tidak selalu berupa uang ya, tapi berupa peralatan untuk berjualan. Dalam hal ini adalah gerobak. Ya, jadi penerimanya adalah UMKM yang sudah mengajukan proposal dan sudah diverifikasi melalui UMKM Center. Saya tuh jualan mie, tapi kan karena belum bisa ada modal buat beli gerobak, jadinya mie-nya tuh sistemnya online Mas. Jadi sistemnya tuh PO dulu dari WA gitu toh, dibuatin pesanan nanti baru dikirimkan ke orang-orang lah. Dan kan banyak yang tanya warungnya di mana, mau dine-in juga kan agak susah. Nah kebetulan banget ini ada acara UMKM Center ini, saya tuh daftar untuk mendapatkan bantuan gerobak dan akhirnya ya udah dapat ini bantuan. Untuk program bantuan gerobak bagi UMKM ini, pemerintah Kota Solo mengandalkan pembiayaan dari CSR perusahaan yang berjumlah sebesar 120 juta rupiah untuk pengadaan 100 gerobak. Adapun penyaluran gerobak bantuan dilaksanakan secara bertahap. Radio Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah terus mengoptimalkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Perekonomian Jakarta Selasa 5 Agustus, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu pemanfaatan APBN yang cukup signifikan adalah paket stimulus ekonomi. Sri Mulyani menjelaskan, stimulus ekonomi dapat berupa bantuan sosial, subsidi upah, diskon tarif transportasi, hingga pencairan gaji ke-13 mampu mendongkrak pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,97% secara tahunan pada kuartal 2 2025. Ini cukup memberikan dukungan terutama untuk kelompok menengah bawah. Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah. Ini langsung masuk ke dalam account-nya masing-masing pekerja formal, dan tentu ini langsung menciptakan juga multiplier melalui konsumsi rumah tangga. Selain itu, pada kuartal kedua dilakukan pencairan gaji ke-13 yang nilainya cukup signifikan, lebih dari 37 triliun. Konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,97% berkontribusi mencapai 54,25% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan memberikan andil sebesar 2,64% pada pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua 2025 yang berada di angka 5,12%. Dari Jakarta, Cahyasari, Irfan Hardiansyah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pengen deh lapor korupsi 198. Tapi jangan-jangan gratifikasi ya? 198. Apaan sih 198? Mulai dari informasi gratifikasi, pengaduan dugaan pidana korupsi, hingga informasi publik apapun, cukup telepon ke 198. Halo Sobat ATR BPN, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang
patok dulu, baru nanti tanahmu diukur. Kenapa? Harus pasang patok dulu? Ada keuntungan dari pasang patok. Pertama, pengamanan aset dengan kepastian batas bidang tanah. 2. Meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan. 3. Memudahkan dan mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang, bisa dilakukan sendiri, karena bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu. Tapi ingat, yang pertama, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. 2. Ukuran patok tanah yang dibuat sekurang-kurangnya sepanjang 50 cm. Nah, kalau patok sudah terpasang, tanahmu bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL. Tanahmu jadi bisa lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Perbaharui dan amatilah isu-isu dan info terkini serta update wawasan Anda di Berita Kita yang menyuguhkan kabar-kabar daerah pilihan terbaik paling menarik seputar Kalimantan Barat dan sekitarnya. Puluhan masa masuk ke ruang rapat paripurna untuk Daud Yordan menjelaskan jika dia berlatih keras di Kayong Utara. Inilah lokasi perjudian yang berkedok permainan mesin ketangkasan. Saksikan Berita Kita setiap hari jam 18.30 malam dan jam 11 siang hanya di PON TV. Presiden Prabowo Subianto meminta untuk memperbanyak rumah sakit dan dokter spesialis hingga ke pelosok negeri. Hal tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 5 Agustus. Menurut Presiden, pembangunan rumah sakit di daerah-daerah seperti Redapolo, Nusa Tenggara Timur, Buton, Sulawesi Tenggara, hingga Tali Abu, Maluku Utara sangat disambut bahagia oleh masyarakat. Bapak Presiden malah mengatakan kalau bisa ditambah jangan 46. Beliau pengen kalau bisa 514 kabupaten kota semua rumah sakitnya bagus-bagus. Kemudian kita juga bicara mengenai rumah sakit ini kalau udah ada alat-alatnya kan butuh SDM dan butuh pembiayaan. Dia juga menyampaikan bagaimana arahan supaya dokter-dokternya, dokter-dokter spesialisnya itu bisa dipercepat. Kemudian mengenai pembiayaannya juga bisa dibuat lebih baik. Adapun mengenai penambahan dokter spesialis, Menkes mengatakan Presiden menyoroti dokter spesialis gigi, sebab evaluasi terhadap program cek kesehatan gratis menunjukkan kesehatan gigi masyarakat Indonesia masih buruk. Selain itu, masih banyak puskesmas yang belum menyediakan praktik dokter gigi. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Produsen otomotif asal Cina Ceres yang memproduksi mobil listrik Aito akan segera menggelar road trip sepanjang 5.000 km dari kota Chongqing, Cina ke Jakarta untuk menguji ketahanan mobil, sekaligus merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Cina. Mobil yang akan dipergunakan untuk perjalanan darat tersebut adalah seri Aito M5, Aito M7, dan Aito M9. Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok Garibaldi Thohir menyebut acara ini sebagai salah satu kegiatan KIKT yang konsisten menyelenggarakan berbagai aktivitas untuk memperkuat hubungan kedua negara, termasuk untuk menunjukkan kemajuan teknologi Cina dan memperkuat people-to-people exchange. Dan sekarang kami dari KIKT berada di Chongqing, China untuk menyelenggarakan satu event besar di mana nanti mobil yang kita lihat ini, mobil Aito ini akan berjalan menuju Indonesia dari Chongqing dan nanti kita akan ada big celebration tanggal 25 Agustus di Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Cina Jauhari Oratmangun menyebutkan road trip tersebut menunjukkan dukungan pemerintah terhadap kebijakan green economy karena salah satu bentuk green economy adalah transisi energi termasuk penggunaan kendaraan listrik. Terlebih Indonesia memiliki sumber daya untuk memproduksi mobil listrik. Tapi yang utama kami mendukung sepenuhnya kegiatan ini
karena dia tidak hanya langsung ke Indonesia, tapi melampaui berbagai negara di ASEAN, baru berakhir di Indonesia. Itu menandakan bahwa industri ini akan masuk Indonesia, berproduksi di Indonesia untuk pasar ASEAN. Karena itu KBRI mendukung sepenuhnya. Mobil Aito sendiri nantinya akan hadir lewat perusahaan Sokonindo Automobile. Perusahaan tersebut sudah memiliki pabrik seluas 20 hektar di Serang, Banten sejak 2017. Dari Chongqing, Cina, Deskali Diana Thalia, Kantor Berita Antara mewartakan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara resmi meluncurkan Taxpayers Charter atau Piagam Wajib Pajak Selasa 5 Agustus. Dokumen publik ini ditujukan bagi seluruh unsur wajib pajak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai bentuk komitmen bersama antara otoritas pajak dan masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, menyampaikan apresiasi terhadap langkah DJP ini. Ia menyebut kegiatan ini sejalan dengan kebijakan daerah yang juga aktif memberikan insentif seperti subsidi hingga pembebasan denda pajak. Langkah ini dinilainya membuat masyarakat lebih bertanggung jawab dalam membayar pajak. Kita menyampaikan apresiasi ya, seperti tadi saya sampaikan, karena dari rasio yang disampaikan oleh Kepala DJP tadi masih jauh sekali harapan kita dari wajib pajak. Tentunya kegiatan ini selain mengapresiasi juga mendorong sejumlah asosiasi dan wajib pajak untuk bisa taat pajak. Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara, Samonjaya menegaskan, pajak adalah kontribusi nyata masyarakat untuk mendukung perekonomian negara, pembangunan, layanan publik, hingga program bantuan sosial. Ia menyebut, Taxpayers Charter akan menjadi jembatan komunikasi yang membangun saling percaya dan saling menghormati antara negara dan wajib pajak. Tujuan dan fungsinya pertama adalah membangun hubungan saling percaya, Bapak Ibu. Saling menghormati dan saling bertanggung jawab antara negara dan wajib pajak. Jadi jembatan komunikasi, jadi Taxpayer Charter ini atau piagam perpajakan ini antara otoritas pajak dan masyarakat. Sebagai bentuk penghargaan, piagam wajib pajak juga diberikan kepada 10 perusahaan dan perseorangan yang dinilai taat dan aktif membayar pajak di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa, membahas berbagai peluang kerjasama saat menerima kunjungan sejumlah pejabat dari negara Australia yang dipimpin oleh Menteri Usaha Kecil, Pembangunan Internasional dan Multikultural Australia, Anne Elly, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Selasa 5 Agustus. Salah satunya mengajukan kerjasama manajemen koperasi dalam kaitannya dengan mata rantai pasok produk-produk dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Gubernur Hovifah menjelaskan, di Jawa Timur telah berdiri koperasi merah putih di 8.494 desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh kabupaten kota, wilayah provinsi setempat yang harus bersinergi dengan UMKM. Adanya koperasi tidak boleh mematikan UKM, dan Bu Menteri menyampaikan bahwa ada mata rantai pasok yang manajemennya memang harus dipelajari dan kemudian edukasi untuk tim manajemen dari koperasi maupun pelaku UKM. Jadi saya menyampaikan mudah-mudahan kita mendapat kesempatan untuk mengirim tim belajar di Australia, terutama manajemen mata rantai pasok. This visit that I have come today and the conversations that I have had in Jakarta and now of course with Ibu Governor seeks to build on that commitment and seeks to reaffirm that commitment to Indonesia and to the people of Indonesia, that Australia is a reliable partner and a good friend and most of all a good neighbour. Sehubungan dengan kebutuhan produksi susu nasional yang sebanyak 79% masih impor,
Di antaranya mengimpor 1.600 ekor sapi perah darah bunting dari Australia. Gubernur Hovifah juga mengajukan agar peternak sapi perah asal Jawa Timur diberi kesempatan belajar pengelolaannya, sebagaimana yang telah sukses dilakukan oleh berbagai koperasi susu di negeri kanguru tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tanda kehormatan sedang difinalisasi untuk diputuskan. Jadi dari tim gelar tanda kehormatan sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden nama-nama yang diusulkan untuk tahun ini mendapatkan penghargaan atau penghormatan dari negara.